Karena Allah telah menjanjikan kita bagi yang sabar terhadap musibah itu adalah sholawat dari Allah dan warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Al-hadirin al-kiram, seperti biasa, mari kita membaca doa untuk pengarang kitab ini, Syekh Salim bin Suman Al-Hadrami, ya. Ila khatun Nabil Mustafa Rasulullah SAW wa alihi wa ashabi ajma'in wa ila ruh Syekh Salim ibn Sumair Al-Hadrami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelum kita melanjutkan ada beberapa pertanyaan dari audiens bahwasanya tentang haji ini ya, yang masih viral itu, yang masih ramai diperbincangkan. Jadi kaitannya dengan kewajiban ya, seorang muslim untuk menunaikan ibadah haji. Ya, apakah lagi-lagi terus karena tua, wah saya itu sekarang umur 60 ke atas, ya, kalau ditunda lagi kapan saya akan bisa berangkat haji? Tahun depan juga belum pasti gitu ya. Baik, untuk apa namanya? Untuk lebih meyakinkan, lebih adem gitu ya bagi jamaah haji itu. Jadi kita bandingkan ya untuk kewajiban sholat Jumat bagi orang-orang mukim, orang-orang yang penduduk asli gitu, yang tidak ada halangan, ya, itu menjadi wajib ketika sholat Jumat. Tetapi kemudian karena hujan deras, itu boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Artinya bukan nanti nggak sholat duhur juga, enggak. Jadi sholat duhur di rumah gara-gara hujan deras itu. Jadi yang karena hujan aja, ya, karena hujan itu, ya, itu sebagai penghalang syar'i, ya, bagi orang yang akan melaksanakan sholat Jumat. Nah, apalagi sekarang gitu ya, kalau kita bandingkan naik haji sama kan? Sholat Jumat itu adalah rukun, atau sholat itu adalah rukun, ya, rukun. Jumat juga kan wajib kan. Nah, terus ada halangan, ya, itu dibolehkan. Haji halangannya apa ya tadi? Mana istita'ah tadi? Sekarang halangannya apa? Hal pertama, ya, alasannya pertama, kerajaan Saudi Arabia juga pun sampai per tanggal 3 kemarin, ya, sekarang tanggal 6, itu belum mengeluarkan, ya, belum mengeluarkan persetujuan untuk, ya, untuk para calon jamaah haji dari manapun juga, Malaysia, Indonesia, semuanya belum, ya, per tanggal 6 belum ada update. Jadi nanti juga kalau sudah ada gitu kan, boleh Indonesia, perlu adanya MOU, ya, MOU, perlu adanya persiapan-persiapan. Nah, pihak pemerintah Indonesia belum menyiapkan gitu, karena waktunya udah belum apa namanya. Kalaupun nanti di kemudian hari membolehkan Indonesia dikasih kuota untuk pergi naik haji, itu waktunya sudah sangat mepet gitu ya. Nah, jadi mana istitoahnya itu, mampu itu tidak terpenuhi gitu. Jadi ada biar agak kita calon jemaah haji, ya, bagi bapak-bapak yang akan seharusnya tahun kemarin dan tahun sekarang seharusnya, tapi karena pandemi digagalkan, karena pandemi kita gagal.
Terus bagaimana Ustaz, apa segala macam gitu. Saya sudah umur saya tua. Baik, yang kita ini cerita yang sangat masyhur ya, antara orang alim namanya Ibnul Mubarak ya. Mungkin ini beberapa jamaah sudah pernah tahu gitu ya, sama Ibnul Muwafaq itu. Jadi Ibnul Muwafaq itu adalah seorang sol sepatu ya, tukang sol sepatu ya. Dia mengumpulkan uang selama 30 tahun, menyisihkan uang untuk naik haji ya. Sedangkan Ibnul Mubarak itu adalah guru besar yang bisa dikatakan sebagai wali gitu ya. Ada disebut sebagai wali gitu di Syria sana. Itu pada satu masa Ibnul Muwafaq itu sudah menyisihkan uang, menabung uang untuk naik haji ya, selama 30 tahun. Nah, kemudian pada tahun keberangkatnya Ibnul Muwafaq itu, istrinya itu sedang hamil ya. Dan tiba-tiba namanya hamil ya, terus kan ada ngidam gitu. Istrinya tuh ngidam ada membaui gitu ya, mencium aroma masakan yang luar biasa nikmat itu, sehingga dia menyuruh suaminya Ibnul Muwafaq itu, Mas, ini aromanya kok aroma hidangan dari tetangga sebelah katanya gitu kan. Coba tolong, mintalah satu mangkok aja. Waduh malu dek, malu. Ayolah mas katanya gitu ya, ngelayu-ngelayu. Nanti anakmu nanti ngecesan katanya gitu. Akhirnya dengan berat hati si Ibnul Muwafaq itu ya datang ke tetangganya dan mengetuk. Assalamualaikum waalaikumsalam. Jadi tetangganya ini adalah janda yang punya anak berapa? 3 ya, 3. Terus maaf ibu katanya, kenapa Pak katanya, kenapa Pak? Istri saya tuh mencium aroma masakan ibu dan kebetulan istri saya itu sedang ngidam. Ya kalau dibolehkan, bolehlah katanya, saya bawa rantang dikit nih, katanya, mangkok dikit untuk sekedar membagi aja katanya, mencicipi saja. Ibu itu dengan wajah yang muram gitu, dia bilang, Bapak katanya, masakan ini halal buat kami berempat, tapi haram buat Anda. Maksudnya apa katanya gitu kan. Si Ibnul Muwafaq itu bilang, maksudnya apa? Ini kami itu sudah tidak makan selama beberapa hari gitu, 3 harian. Nah, terus mau nggak mau katanya ya, saya karena sering ke pasar menemukan bangkai di pinggir jalan dan akhirnya saya bawa gitu. Dan saya masak dan inilah ini masakannya itu. Mau sedih, mau muntah apa segala macam itu, Ibnu Muwafaq akhirnya langsung bergegas pamit dan langsung menuju ke kamarnya dan membongkar celengannya itu dan langsung lari menuju ke orang itu dan bilang, Ibu katanya, ini celengan 30 tahun saya untuk naik haji gitu. Tapi silahkan ibu pakai, sepertiganya buat makan ibu, sepertiganya buat modal ibu untuk berjualan sehingga ibu tidak kelaparan lagi, dan sepertiganya buat pakaian ibu, anak-anak. Sudah pamitan pulang, terus ditanya sama istrinya, Mas, mana ininya katanya masakannya. Terus dia sambil cerita nangis, kita itu nggak berhak untuk naik haji, saya nggak berhak untuk naik haji, sedangkan tetangga kita kelaparan gitu ya. Tetangga kita kelaparan, jadi saya ambilkan celengan saya gitu yang 30 tahun untuk naik haji, saya berikan semua kepada itu. Akhirnya istrinya berpelukan apa segala macam. Nah, di tempat lain ulama besar itu, syekh itu, si Ibnul Mubarak itu ya, beliau sedang naik haji tahun itu, ketika sedang tawaf, terus istirahat, dia ketiduran, tiba-tiba mimpi
mimpi ada melihat dua malaikat yang sedang apa namanya? Sedang berbicara ya, sedang berbicara antara keduanya itu. Terus salah satu malaikat itu tanya, "Wahai berapa orang yang naik haji sekarang?" 600.000. Terus apakah ada kabar Allah Subhanahu wa taala berapa yang diterima apa namanya? Sebagai haji mabrur itu dari 600 orang. Nah, salah satu malaikat yang ditanya itu bilang tidak ada sama sekali. Terus tapi ada yang cerita lain itu ada 6 orang yang dari 600.000 orang itu ada 6 orang yang diterima hajinya, haji mabrur itu. Nah, terus kemudian wah, anu sekali ya, apa namanya? Sedikit sekali ya. Iya, tapi gara-gara satu orang ya, itu bisa 600.000 orang itu menjadi haji mabrur semua. Dan satu orang itu tidak datang di tanah haram ini katanya. Maksudnya tidak berangkat tadi? Iya. Wah, akhirnya orangnya di mana gitu? Adanya di Syria sana gitu, tukang sol sepatu. Akhirnya terbelalaklah siapa tuh? Ya, Ibnu Mubarak itu bangun, haji saya. Wah, dia gitu ya. Haji saya nggak diterima nih katanya. Tapi gara-gara satu orang itu ya, tukang sol sepatu nggak datang, ini haji saya tahun ini diterima. Akhirnya dia berjanji setelah saya selesai haji tahun ini saya akan pulang ya ke Syria dan saya akan cari itu siapa itu yang menjadikan dia Ibnu Mubarak itu menjadi haji apa namanya mabrur. Udah selesai ya tahun itu, prosesi haji tahun itu udah selesai, akhirnya pulang Ibnu Mubarak dan langsung mencari itu di Syria itu mencari tukang sol sepatu itu yang ya di seluruh Syria itu apa namanya tukang sol ditanyain, kamu ini ya naik haji ya? Enggak. Terus akhirnya ketemu. Ya, kamu naik haji ya? Iya, tapi tahun ini saya enggak jadi. Oh, kenapa katanya? Karena tetangga saya waktu itu kelaparan. Oh gitu, terus akhirnya ditanya. Ibnu Mubarak tanya, kenapa memangnya? Saya itu peserta haji tahun ini, tapi saya mimpi haji saya tidak diterima. Tapi gara-gara kamu yang nggak naik haji, ya akhirnya saya haji tahun ini saya diterima oleh Allah. Saya tanya sama kamu, Ibnu Mubarak nanya ke Mu'afak, apa yang kamu kerjakan sehingga apa namanya hajiku itu menjadi diterima, padahal kamu nggak berhaji sama sekali. Terus dia bilang cerita, ya itu tadi dia menabung 30 tahun, ya. Terus ketika mau berangkat melihat tetangganya itu apa namanya kelaparan, ya sampai beberapa hari tidak makan, duitnya itu semuanya tuh dia ini. Ya. Wah, akhirnya menangis Ibnu Mubarak itu dan akhirnya memeluk Ibnu Mu'afak itu. Jadi artinya apa dari cerita itu? Dari cerita itu Islam itu ya kembali lagi yang saya bilang berkali-kali minggu lalu tadi. Islam itu mudah, suhulatut tasdik tadi, mudah dalam penerapan syariatnya. Ya. Dan sederhana dalam sistem kepercayaannya gitu. Jadi bagi audiens atau calon jemaah haji yang tidak bisa naik haji sekarang, pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Kita terima dengan ikhlas, itu adalah ketentuan dari Allah, ya. Pasti ada hikmahnya. Kita yakini saja, ya. Dan kita contohkan seperti Ibnu Mu'afak itu. Banyak bersedekah. Ya, mudah-mudahan, ya. Mudah-mudahan ini kan siapa sih manusia, siapa sih yang mau pandemi kan ini? Enggak ada kan. Banyak orang di PHK, ya kan? Banyak orang yang susah karena pandemi. Siapa
yang menginginkan pandemi? Nggak ada, ya. Nah, pemerintah juga pengen kita itu naik haji seperti normal biasa. Tapi karena keadaan ya lebih mementingkan lebih mementingkan keselamatan jamaah haji, lebih mementingkan rakyat Indonesia yang akan naik haji, maka keputusan terbaik adalah menunda, bukan membatalkan, menunda tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan kita insya Allah ya bisa naik haji. Ya. Insya Allah Anda yang sudah menyetorkan 25 juta, udah melunasi bahkan, walaupun umur kita tidak sampai kepada tahun depan dan tidak bisa melaksanakan, insya Allah Anda sudah dihitung sebagai para hujjaj, insya Allah ya, amin. Ya baik, kita baca pasal selanjutnya. Faslun arkanul imani sittatun. Rukun iman itu ada 6. Ya. Antu'mina, untuk kamu itu beriman billahi kepada Allah, wa malaikatihi dan malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya. Wa kutubihi dan bentuknya jamak. Jadi bukan hanya Quran aja. Ya. Wa rusulihi juga bentuknya jamak. Dari rasulun jadi rusulun. Rasul-rasulnya. Wa bil yaumil akhir dan hari akhir. Wa bil qadari dan dari ketentuan Allah, khairihi jeleknya, wa syarrihi dan khairihi baiknya, wa syarrihi dan jeleknya, minallahi ta'ala dari Allah Subhanahu wa taala. Ma min musibatin, ya. Jadi apapun musibah yang datang itu jadi sudah ditulis oleh Allah kepada kita. Jadi tugas kita yaitu tadi, tugas kita adalah menerima takdir itu, mengimani itu dari Allah dan kita sabar. Nanti Allah janjikan apa? Ya. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa basyir, dan berikan kabar baik. Sabirin, as-sabirin bagi orang yang sabar, alladzina idza asabatuhum, ketika ditimpakan kepada mereka, alladzina idza asabatuhum musibah, satu musibah, qalu, mereka berkata inna lillahi, semua itu inna lillahi, semua itu milik Allah, ya. Inna ilillahi wa inna, dan kami wa inna ilahi kepadanya rajiun, akan dikembalikan. Jadi sabar, yang pertama sabar. Sabar itu Masya Allah luar biasa banyak faidah yang akan didapatkan. Nah, kita tuntaskan ketika kita mendapat musibah, kita tuntaskan dengan apa? Dengan sabar itu. Terus Allah janjikan bagi orang yang sabar apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka akan mendapatkan, orang yang sabar terhadap musibah itu, mereka ulaika alaihim salawatun, mereka akan mendapatkan salawat, ya, wa rahmah, dan kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu orang-orang yang dapat hidayah, ya. Sebenarnya itu adalah apa sih? Sebenarnya kalau kita mendapat musibah itu, ya. Kalau kita mendapat musibah, itu adalah peluang kita untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan sholawat dan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu peluangnya. Asal apa? Asal kita sabar. Jedas kita naik motor, ada becak lewat, terus kita jadi cacat. Kita tuntaskan musibah itu, ya, dengan sabar dan meyakini, mengimani itu adalah sudah dicatat oleh Allah sebelum alam semesta itu diciptakan. Sejak zaman azali. Zaman azali itu adalah zaman la bidayata laha. Zaman yang tidak ada permulaan itu namanya zaman azali. Nanti kalau zaman abada itu selama-lamanya itu la nihayata, tidak ada. Kalau orang sudah meninggal dunia itu nanti selamanya abada, masuk ke surga neraka abada. Abada itu artinya la nihayatalah, tidak ada batasannya. Kalau sudah masuk surga selamanya, nggak ada batasan waktunya, gitu ya.
Lawannya jadi azali. Kalau azali tadi la bidayah, tidak ada awalannya. Jadi sebelum bumi, langit dan sebagainya itu diciptakan, kita itu takdirnya sudah ditulis oleh Allah. Kita tabrakan, kita cacat apa segala macam, itu sudah dicatat oleh Allah gitu ya. Tugas kita adalah sabar. Jadi kalau kena musibah, baik itu baik atau buruk ya, musibah itu bukan hanya buruk aja. Musibah itu baik, misalnya kamu dapat hadiah apa segala macam, cobaannya apa? Kamu sabar ya. Nah, ini yang buruk dulu ya. Kalau kita kena musibah ya, selesaikan musibah itu, sempurnakan musibah itu dengan kesabaran. Allah akan diikuti ya, ikuti dengan apa? Diikuti dengan sholawat dan rahmah. Ingat ya, ketika Allah Subhanahu wa taala ya mencintai seseorang, mencintai seseorang ya, ingat ya. Allah akan membukakan ya sifat-sifat orang yang di sekelilingnya. Jadi ketika Allah cinta sama kamu nih ya, kepada hambanya, Allah akan membukakan hakikat orang-orang yang terdekat kamu. Bagaimana mereka itu di samping kamu. Jadi kalau kamu kena musibah, kan lihat tuh saudaramu gimana perilaku mereka tuh kepada kamu itu ya. Tapi ingat, jangan pernah menghakimi mereka itu. Ya. Yang penting kamu perbaiki diri sendiri. Nah, kamu bersikap dengan sikap yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan musibah. Apa misalnya? Yaitu tadi, sempurnakan dengan sabar. Karena Allah telah menjanjikan kita, bagi yang sabar terhadap musibah itu adalah sholawat dari Allah dan warahmah, dan apa tadi? Kasih sayang pada Allah. Demikian ya, itu uraian tentang takdir. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah kita mendapatkan berkah dari majelis taklim ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.